barangkali Pak Misno lanjutkan materinya aja dulu Pak. Ya, baik, terima kasih. Waktunya Pak. Ya, saya lanjutkan. Ini yang paling penting materi kita hari ini ya, yaitu tentang jenis-jenisnya. Baik, kita lanjutkan teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak dosen sekalian. Saya akan lanjutkan materi saya di slide yang ke-23. Ini ada slide, ada 68-an slide. Kita akan bersama belajar bareng-bareng nih. Tadi sharing ya. Sebenarnya paradigmanya itu udah berbeda sehingga nanti saya lebih akan fokus kepada paradigma yang coba saya kembangkan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tadi kita sudah sampai kepada jenis-jenis dari penelitian kualitatif. Boleh dilihat di slide-nya. Nah, di sini pertama saya yang kasih warna merah itu ada case studies, grounded theory studies, historical studies, dan juga ethnographies. Nah, di ethnographies saya alhamdulillah sudah praktek. Di grounded theory juga saya mengembangkan riset untuk pengembangan dari pariwisata syariah berbasis maqasid syariah, dan itu alhamdulillah kemarin dapat best paper juga di ICIS ya, Annual International Conference on Islamic Studies. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, jadi berbicara tentang jenis dari penelitian kualitatif, maka sebenarnya ini memang sangat banyak sekali dan lebih cenderung kepada ilmu sosial. Tadi betul yang dikatakan bahwa ketika bicara tentang etnografi, itu bicara tentang sosial, tapi dengan pengembangan dari ilmu pengetahuan sekarang itu, ya, etnografi itu sangat mungkin sekali untuk digunakan pada penelitian tertentu, baik itu bidang pendidikan atau mungkin hukum Islam, kemudian ekonomi dan bisnis juga sangat mungkin. Terbaru itu ada riset tentang model dari siklus hidup, atau mungkin lebih tepatnya itu kepada kebiasaan ya, keberagamaan juga para pelanggan di Starbucks Cafe. Nah, jadi ini dia risetnya itu di Starbucks ya, kemudian tapi dia menggunakan pendekatan etnografi. Nah, ini juga menarik sekali juga, ya, menarik sekali juga. Oke, nah di sini ada jenis penelitian, kemudian saya ambil dari bukunya Hedge, dia di Doing Qualitative Research in Education Setting. Ya, ternyata ini juga banyak digunakan di pendidikan atau di penelitian pendidikan, ya, bidang pendidikan. Oke, nah di sini juga sebutkan saya ada fenomenologi, kemudian juga tadi ada etnografi, ada case study, ada historical studies, metode atau grounded theory. Nah, ini yang mungkin kita bisa kembangkan. Ya, ada mahasiswa saya itu dia sekarang sedang berkembang atau sedang menulis tesis tentang menggunakan pendekatan historical studies, ya, pendekatan history. Dia membahas tentang wakaf pada masanya Turki Utsmani. Oke, nah ketika bicara tentang ini kita akan bahas satu-satu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, jadi saya akan bahas tentang fenomenologi, kemudian etnografi, kemudian case study, kemudian historical study, kemudian grounded theory, dan yang terakhir kita akan bahas tentang usul fikih dan juga maqasid syariah. Nah, mungkin yang 5 ini saya nggak terlalu detail, nanti banyak sekali ilmu sudah dibahas, tapi saya ingin mengembangkan untuk yang usul fikih dan maqasid syariah, ya. Tapi semuanya kita bisa diskusikan, ya. Umpamanya ketika bicara tentang yang pertama itu adalah fenomenologi. Ya, jadi ketika lihat fenomenologi itu berarti melihat sebagai sebuah fenomena, ya, fenomena yang ada di tengah masyarakat. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini ternyata banyak sekali fenomena itu yang nampak, ya, yang kelihatan. Ya, kalau mamanya fenomena itu kan dari kata-kata fenomenon itu kan sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Ya, ada penampakan diri kelihatan dan sebagainya. Kalau logi ya pasti ilmu lah, gitu ya. Nah, berarti fenomenologi ini memang lebih ke arah bagaimana realitas yang nampak, ya, dan juga mengkaji penjelasan di dalamnya. Bukan hanya dia biasanya bukan hanya sampai ke makna yang epik, tetapi lebih ke makna yang emik. Oke, saudara kedengeran ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ketika bicara tentang fenomenologi, ya, mohon maaf nih agak berisik dikit. Ahmad bisa ditutup sedikit nggak pintunya?
Itu suara di luar kayaknya tuh. Nah, suaranya agak ini, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi bicara tentang apa? Metode penelitian dengan pendekatan itu apa? Fenomenologi. Jadi fenomenologi tadi itu bukan hanya dia melihat fenomena yang ada, tetapi makna, ya makna dari realitas itu. Ya, sehingga tadi bukan hanya makna epik, tetapi dia sudah sampai makna emik. Ya, contoh tadi itu adalah ketika seseorang itu melihat, masa perempuan itu apa mecahin batu pakai kain, kan nggak mungkin, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat itu, nah karena dia lebih ke arah sosial, berarti kenapa sih ya orang itu berani gitu ya, berani untuk sampai menyakiti dirinya, mamanya di peringatan Karbala gitu ya. Kemudian juga bahkan sampai mereka tuh membunuh dirinya gitu ya, mungkin peristiwa-peristiwa di kebiasaan tuh di Jepang gitu mamanya ya, dan lain sebagainya. Itu kenapa terjadi? Nah, ini berarti terkait dengan fenomena, tetapi bukan hanya realitasnya saja, tetapi juga mengkaji penjelasan yang ada di dalamnya. Nah, ini di dunia Muslim itu sangat banyak sekali, ya sangat banyak sekali. Ya, sebagai contoh, ketika umpamanya saya riset di Banten, ya di sana di salah satu peninggalan Kesultanan Banten, ya ternyata di sana itu ada beberapa orang yang dia itu tinggal di sana itu sudah lebih dari 1 bulan 2 bulan gitu ya. Mereka duduk yang di sebelah dekat kolam yang bekas-bekas istananya. Kadang mereka juga ke kuburan yang Syekh Maulana Yusuf di situ dan lain sebagainya, di situ terus. Nah, ini juga fenomena yang menarik dan ternyata itu bukan cuma di Indonesia. Pengalaman ketika di Masjidil Haram, bahkan di sana itu ada yang sampai puluhan tahun tinggal di Masjidil Haram. Gitu ya. Jadi ini apa fenomena apa gitu ya. Nah itu kita kan ini kayaknya orang kurang kerjaan deh, orang nggak ada kerjaan gitu ya. Atau mungkin ketika saya riset di Baduy itu ya, ada beberapa orang tuh yang datang ke puunnya, kemudian saya tanya, masih muda, umurnya sekitar baru 25 tahun. Saya panggil Mas lah ya. Mas mau kemana katanya? Mau ke puun ini katanya. Mau ngapain katanya? Ya ada perlu katanya. Kenapa katanya? Masalah hidup kata dia bilang. Iya Pak katanya. Perih sekali hidup Pak, penuh dengan perjuangan gitu. Ya iyalah, hidup yang penuh dengan perjuangan gitu ya. Nah itu gak fenomena, dan itu bukan 1, 2, artinya sering sekali terjadi seperti itu. Nah di fenomena ziarah saya nulis di etnografi kuburan. Ya, etnografi kuburan itu saya riset di Kampung Naga, kemudian juga di Ciamis ya, di Ciamis itu di Situ Lengkong, di Nusa apa ya namanya itu, Nusa Gede. Nusa Gede itu juga fenomena itu juga menarik sekali. Walaupun tadi kalau ininya lebih ke arah fenomenologinya, dia berarti lebih ke arah fenomena yang ada. Kalau etnografi dia berarti lebih mendalam lagi, dan pada satu momen, pada satu ritual tertentu. Nah, ini terjadi. Tapi ya tadi balik lagi, kita lihat aja fenomena. Umpamanya kalau di Madinah umpamanya, di Madinah itu banyak sekali orang yang sampai ini saja dimulai dari raudhah gitu ya, sampai ngantri, bahkan sekarang katanya harus sistem online untuk daftar masuk ke raudhahnya. Kemudian ketika melewati makam Nabi gitu umpamanya, itu sampai berdesak-desakan gitu. Itu fenomena apa gitu ya. Belum lagi nanti di masyarakat di Indonesia gitu. Itu nanti ngomongin budaya semua. Kalau ngomongin ekonomi umpamanya, kenapa sih ya masyarakat itu masih umpamanya dia itu masih menggunakan jasa bangke umpamanya, bank keliling gitu ya. Kemudian kenapa sih perspektif tentang bunga bank itu berbeda-beda gitu ya. Kemudian dari sisi psikologi, kemarin saya sempat diskusi dengan seorang pakar psikolog, ternyata dari sisi ilmu psikologi Islam itu juga belum banyak berkembang. Saya tanya, kenapa sih psikologi dari perspektif Islam itu dia cenderungnya itu adalah ke hati atau ke kolbu ya, padahal kadang saya mau nanya lagi, kolbu ya, hati, kemudian juga dengan otak atau dengan akal, itu hubungannya itu seperti apa? Ini juga menjadi hal yang di psikologi itu ya terus harus dikembangkan. Nah, fenomenanya apa? Banyak sekali ya. Teman sekarang di Purwokerto itu sedang riset di PhD programnya itu, di program doktoralnya itu tentang orang gila. Ya, tentang orang gila. Jadi nanti jadi doktornya orang gila itu. Jadi itu teman di IAIN di IAIN Purwokerto.
ada nama tokoh siapa tuh di Purwokerto itu. Nah, ini juga ya, jadi hal yang menarik juga. Oke, itu fenomenologi. Jadi dia lebih ke arah penggalian data untuk menemukan makna, ya makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari sebuah fenomena. Kenapa mereka itu tadi sampai berebutan ke Raudhah? Karena keyakinan mereka bahwa di Raudhah itu doa itu akan semuanya itu terkabul. Ya, kenapa kemudian di kepercayaan lain itu umpamanya ada moksa umpamanya, atau mungkin ada ada keyakinan kita itu harus berbuat baik, ya. Nah, ini karena mereka meyakini adanya moksa itu yang baik, kemudian nanti mereka juga akan percaya adanya nirwana dan lain sebagainya. Nah, ini fenomena-fenomena yang ada. Nah, terkait dengan umat Islam ya lebih banyak lagi, fenomena yang ada di masyarakat, karena memang dia sifatnya itu lebih ke masyarakat. Kemudian tahapannya ya tentu saja ketika kita membuat sebuah riset fenomenologi, ya kita pastikan dulu temanya itu saya mau meneliti tentang apa, ya. Yang saya menarik umpamanya saya ingin melihat bagaimana sebenarnya diaspora dari masyarakat Jawa yang ada di Malaysia. Ya, ketika di Singapura saya juga ada di grup Javanese Singaporean, ya. Nah, ternyata generasi yang sekarang itu di Singapura itu udah masuk ke generasi yang keempat. Ternyata mereka sudah tidak bisa bahasa Jawa, kemudian juga walaupun nama mereka itu masih nama Jawa, itu masih banyak sekali. Nah, fenomena bahwa mereka itu juga sudah mungkin berakulturasi dengan budaya Melayu, sehingga kalau orang yang nggak tahu, wah ini kayaknya bukan orang Jawa nih, ini orang Melayu. Ada profesor di UTM itu, ada dulu ya, dikit lagi ya. Nah, ada salah satu profesor di UTM Johor Bahru itu, Profesor Dr. Aminuddin Rustam, mau pulang ya. Oke. Nah, Aminuddin Rustam itu selalu ketika bicara itu dengan bahasa Jawa, dan ternyata mereka itu bangga dengan bahasa Jawanya, bangga dengan ketika pulang kampung itu selalu menggunakan bahasa Jawa, kemudian juga dengan budaya Jawa, sehingga kemarin itu masih ada budaya untuk kunjungan gitu ya, budaya untuk istilahnya selamatan gitu, mereka masih ada. Itu juga berarti apa sih mereka sebenarnya gitu, kejawaannya dengan ke Malaysianya. Oke, itu tahapan. Jadi mulai ya pasti ya melihat fenomena fokus fenomenanya, kemudian juga nanti melakukan penggalian datanya. Nah, ini yang paling penting biasa nanti untuk mencari datanya. Nah, ini kan nanti akan berbeda. Data itu apa ya? Ya berarti pendapat-pendapat, ide-ide, gagasan-gagasan, temuan-temuan, realitas, kemudian juga yang ada pada objek dari penelitian kita itu. Oke, itu dari fenomenologi. Sehingga penggaliannya itu ya, kalau tekniknya ya fenomenologi itu standar, dalam artian itu memang seperti itu ya, dimulai dari deep interview, kemudian juga nanti ada direct observation, kemudian juga mungkin ada document studies gitu ya, nanti dilengkapi dengan beberapa mungkin tambahan-tambahan yang sifatnya itu agar lebih mendalam, analisisnya menggunakan nanti Mills and Huberman untuk triangulasi dan seterusnya. Oke. Walaupun nanti kalau untuk di riset budaya itu lebih banyak kepada bagaimana konten-konten dan juga turunan atau dominan-dominan yang mendominasi dari budaya tersebut. Nah, itu yang pertama di fenomenologi kita bisa diskusikan. Sayangnya masih belum banyak ya, padahal bukunya ada ini tentang fenomenologi ini sebenarnya menarik sekali untuk pengembangan di masyarakat seharusnya itu. Oke, yang kedua itu adalah etnografi. Saya ambil dari bukunya Jim Spradley ya ini. Nah, ketika bicara tentang etnografi, dia bicara tentang ya nama juga etno ya. Etno itu berarti ya masyarakat atau kumpulan dari masyarakat, sehingga kemudian yang dibahas itu adalah masyarakatnya. Nah, ini jadi ilmu pengetahuan itu juga dia atau metode sendiri dia itu berkembang. Kalau di masa lalu itu etnografi itu harus tinggal sama suku tertentu dalam waktu yang lama, kemudian nanti harus ikut andil dalam kegiatan-kegiatan mereka, sehingga kemudian menemukan rasa yang mereka rasakan dan seterusnya. Ini sempat saya praktekkan ketika disertasi saya, dan akhirnya juga kena ini namanya itu sindrom antropolog namanya itu, atau sindrom etnografi ya, di mana kita betul-betul seperti merasa bagian dari mereka, karena ketika mereka ada acara kita ikut, ketika ke sawah kita ikut ke sawah, inin pohon padi, kemudian juga ke huma,
ini ngurusin yang padi gaga itu, kemudian juga ke kebun ketika mereka ada acara kita ikut semuanya. Jadi betul-betul oh ternyata rasanya itu seperti ini. Dan kita ngomong juga betul-betul dari hati ke hati ya, karena saya suka sejarah, suka etnografi juga. Ketika saya etnografi ke Baduy itu tahun 2014 itu sore-sore gitu ya, saya duduk di depan rumah gitu, kemudian rumahnya itu kan di sana pakai panggung gitu, kemudian nggak ada satu paku pun gitu, kemudian di depannya itu ada yang buat bakar-bakaran gitu. Nah kemudian yang lainnya kan pada pakai pakaian putih-putih, pakai ikat kepala putih. Wih, saya jadi kayak merasa hidup di abad ke-14 gitu ya. Dan menurut saya itu eksotik sekali gitu ya. Itu cerita-cerita etnografi luar biasa sekali gitu. Belum lagi malam-malam gitu kan nggak ada listrik gitu, terus saya keluar pengen pipis gitu kan ya, lewatin jembatan jauh jalan gitu kan. Nah pas lewat jembatan tiba-tiba jadi kayak pohon-pohonnya tuh kayak nyala semuanya gitu. Jadi saya ingat kayak di film Avatar. Wah, udah nonton film Avatar pernah nggak? Dr. Nasr pernah nonton film Avatar nggak nih? Jadi pohon-pohonnya tuh pada nyala gitu. Ternyata ini jamur yang nyala itu banyak banget di pohon-pohon itu. Saya bilang keren banget nih, Masya Allah gitu. Itu cerita ternyata seperti itu. Dan kita menemukan ada ibu-ibu yang di sana itu baru lahiran 7 hari itu langsung dibawa ke Huma namanya itu, ke sawah yang ada di ladang yang ada di sana itu. Nah yang paling eksotik itu adalah gini, waktu itu saya subuh jam 6 pagi nih, cerita dulu nih biar ini. Bukan jam 6, sekitar jam setengah 6 pagi. Nah, setengah 6 pagi itu saya keluar mau pulang nih, mau ke Bogor, di Banten itu kan ya. Nah, pas keluar itu dia ada kabutnya itu tebal sekali. Kabut gitu ya, kabut putih gitu. Nah, saya ngelewatin jembatan. Nah, pas ngelewatin jembatan kan masih ada kabut-kabutnya, kemudian airnya itu mengalir bening sekali gitu kan. Nah pas jalan kemudian saya yang lihat ke depan gitu ya, kalau ke bawah jatuh gitu ya. Nah kita ke depan, kemudian pas nengok sedikit ke sebelah kanan, wow ternyata ada bidadari Baduy lagi pada mandi. Dan itu mereka kuliah. Dan mereka cuek sekali lagi gitu ya. Jadi mereka cuek banget mandi gitu ya. Ya biasa gitu. Ini bidadari suku saya bukan siapa namanya itu? Jaka Tarub nih. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini cerita dulu. Namanya etnografi. Jadi etnografi itu memang saya senang banget gitu ya. Saya senang banget gitu. Di Kampung Naga juga sama. Kemudian di Pamijahan juga sama. Sempat kemarin terakhir itu yang di Singapura juga, walaupun negara itu tuh, wah bidadari Baduy. Terima kasih untuk Dr. Daruji. Nah itu jadi riset saya dan saya presentasikan di UNISA di Brunei Darussalam dengan Prof. Arfan. Di situ ada orang kita juga, Prof. masih associate professor sih, di Abdurrahman Haki. Nah, saya bicara tentang menyunting bidadari Baduy judulnya itu. Tapi itu sebenarnya tentang dakwah. Jadi menyunting bidadari Baduy itu, jadi kalau orang Islam mau menikah dengan orang Baduy yang perempuan itu dipersilahkan. Tetapi syaratnya perempuan itu atau mereka itu tidak boleh tinggal di wilayah atau disebut dengan tanah ulayatnya Baduy. Mereka harus keluar. Kalau persaudaraan sih masih boleh sebenarnya, itu masih nggak apa-apa, tapi mereka harus keluar. Pokoknya di tanah ulayat itu tidak boleh ada orang Islam, tidak boleh ada masjid, tidak boleh ada sekolah, tidak boleh ada bangunan, semuanya ya harus seperti itu. Termasuk sekarang kemarin ada yang menetapkan pariwisata, mereka nggak setuju juga. Jadi kalau etnografi itu rame. Nanti boleh nanya-nanya lah ke saya gitu ya, ke saya. Termasuk yang paling ini juga agak sedikit ini nih. Saya waktu itu di Imah Letik namanya itu, di daerah Panjalu. Wah, kalau Panjalu kan kesannya itu Maung Panjalu. Imah Letik. Ya, bumi alit sebenarnya itu kalau bahasa halusnya itu. Jadi waktu itu Imah Letik emang iya bumi alit gitu ya. Jadi waktu itu saya etnografi, saya pengen tahu penziarah itu kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Saya masuk ke dalam ngikutin mereka pakai baju ala mereka gitu kan. Kemudian masuk ke bawah rumah kecilnya itu, kemudian baca macam-macam lah, baca Yasin, baca ini. Keluar langsung kita tawaf tuh, muterin rumah kecil. Jadi rumah kecil itu sebenarnya rumah peninggalan Pajajaran, kemudian dalamnya itu banyak kayak senjata gitulah, senjata keris, kujang dan sebagainya. Keliling muter sampai 7 kali saya ikuti terakhir. Nah pas di ujung, ini orang ngapain ya pada antri gitu ya.
Jam 12. Nah, ini ngapain mereka antri ya gitu. Saya lihat, ternyata mereka tuh naik ke naik ke batu besar gitu ya, batu besar, kemudian mereka sujud di situ. Ya, sujud di situ. Jadi sujudnya di situ. Aduh, saya bilang ini syirik enggak ya gitu. Udahlah saya bilang itu kan lagi riset, lagi penelitian gitu. Akhirnya udah saya naik ke ke pohon ke batu yang besar itu, mirip kayak sajadah besar gitu. Kemudian udah saya sujud di situ, bismillah. Langsung istighfar, langsung syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, etnografi. Ya, ini menjadi hal yang dan ingat, kalau tadi etnografi itu harus 1 tahun, ternyata tergantung objeknya juga. Kalau di objeknya itu kecil, contoh satu itu saya riset di Kampung Dukuh di Garut sana. Di sini ada tadi Gozi dari Garut, saya di Kampung Dukuh di Coklat di ujung sana itu di Garut Kidul itu. Saya hanya sekitar 3 hari karena memang saya mengikuti dari awal proses untuk untuk ritualnya, ya namanya itu Sebor 40 gitu ya. Jadi dari mulai hari sebelum hari H-nya, kemudian hari H-nya kita ikut mandi, kita ikuti ini macam-macam gitu ya. Kemudian sampai di pas hari terakhirnya yang kita makan-makan di baliknya itu. Nah, itu juga hanya 3 hari. Jadi etnografi ini dia bukan hanya harus 1 tahun, tidak juga gitu ya. Tetapi tergantung objeknya. Saya meneliti tentang apa nih? Saya mau meneliti tentang keberagamaan dari umpamanya di ritual tertentu masyarakat umpamanya. Salah satu riset saya yang di masyarakat adat juga judulnya itu There is no sacrificed lamb in di kampung Kampung Dukuh, bukan Kampung Dukuh, di situs dekat Cangkuang, dekat Cangkuang di Candi Cangkuang di Garut dekat Bandung sini. Nah, itu juga tidak hanya beberapa hari saja. Oke, etnografi. Saya kayaknya nggak terlalu banyak ini deh. Etnografi sudah, observatory jelas, field research, analisis etnografinya juga di sini disebutkan juga, nanti boleh di-share. Case study. Nah, ini sebenarnya menarik juga nih case study nih, tapi waktu kita masih ada 30 menit ya. Oke, saya mau ngomongin tentang case study dulu nih. Jadi ketika bicara tentang case study, ya maka bicara tentang bagaimana membuat sebuah riset, ya kemudian dia itu fokus kepada kepada case tertentu, tetapi dia itu mendalam. Ya, case tertentu dia itu mendalam. Ya, jadi kalau dilakukan kepada suatu sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau juga sekelompok individu dalam jangka waktu tertentu. Ya, biasanya dia fokus kepada kasusnya. Kalau tadi fenomenologi itu kepada fenomenanya, ya yang memang yang nampak, yang kelihatan, ya dia tidak mesti satu kasus sampai selesai, tidak. Kemudian kalau etnografi itu dia lebih kepada etnonya, lebih pada kesukuannya, lebih pada ritual yang mereka lakukan, atau juga masyarakat modern juga memungkinkan juga. Bagaimana masyarakat yang tinggal di tepi rel kereta gitu umpamanya gitu ya. Nah, itu juga menarik sekali. Nah, kalau case study dia lebih kepada kasus tertentu. Contohnya ada riset umpamanya teman ini, kebetulan saya teman satu kelas waktu di dokter itu di IAIN Pontianak. Ya, beliau menulis basicnya hukum Islam juga, tapi lebih ke arah fikih untuk fikih pengungsi. Kita ingat ya, pengungsi ketika di Kalimantan Barat itu. Ya, jadi bagaimana sebenarnya hak-hak pengungsi dalam Islam, kemudian juga bagaimana sebenarnya realitas yang ada di sana, kan berita itu pada nggak jelas gitu ya. Kakak saya juga kebetulan sempat waktu pas ada konflik itu ada di Pontianak juga, di Sambas gitu ya. Nah, itu kemudian seperti apa sih di risetnya, jadi case tadinya. Fokus waktu itu hanya kepada kenapa itu terjadi. Ya, ternyata temuan beliau itu ya bukan agama, bukan ras, bukan suku, tapi lebih kepada lebih kepada kecemburuan ekonomi. Ya, di mana teman saya ya teman-teman di orang-orang Madura di sana kan ya maju, berkembang dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk teman saya itu masih sekarang Dr. Marluwi itu di Fakultas Syariah di IAIN Pontianak. Ya, di sana itu ya ternyata seperti itu. Jadi bukan agama, bukan ras dan lain sebagainya. Itu hasil di case study-nya. Jadi dia itu harus betul-betul meneliti suatu sistem yang tertentu, kemudian juga dilakukan itu bagaimana agar populasi dan juga kumpulannya dia lebih fokus, sehingga kemudian nanti akan menghasilkan ternyata masalah utamanya itu adalah ini. Ya, contohnya mamanya riset yang agak sedikit menantang. Sedikit menantang itu di UI itu ada bukunya itu juga tentang riset bagaimana fenomena, dia menggunakan case study itu, jadi fenomena dari perempuan yang membuka jilbab.
gitu ya, membuka jilbabnya. Jadi awalnya perempuan itu pakai jilbab, kemudian akhirnya dia buka jilbabnya. Nah, kenapa sebenarnya? Ya, kasusnya itu hanya itu saja, dia kumpulkan sekitar 10 orang perempuan yang awal itu pakai jilbab, kemudian akhirnya jilbabnya itu dibuka. Ya, ada satu dari kalangan artis, selebritas, kemudian satu yang lainnya itu dari masyarakat umum, terutama nanti wanita karir. Dan ternyata kesimpulan dari riset itu juga menunjukkan bahwasanya bukan secara agama sebenarnya mereka itu melepas jilbab itu. Jadi lebih kepada kebutuhan praktis. Ya, kebutuhan praktis ya. Jadi dari mulai mereka itu aduh itu masih di kantornya gitu ya, karena risetnya agak lama nih. Nah, kemudian juga dari tuntutan dari profesinya dan seterusnya. Jadi bukan mereka menolak jilbab itu sebenarnya itu. Oke, itu dari kasus case study. Saya 30 atau mungkin 20 menit ke depan saya akan fokus ke sini aja deh. Tadi case study, kemudian yang berikutnya itu ada ada history. Nah, ini mungkin history saya mau bahas sedikit karena gini, kalau kita bicara tentang sejarah, tadi karena saya suka sejarah ini yang jarang sekali dilakukan. Saya kemarin sempat membuat sebuah riset tentang perekonomian Kesultanan Banten, ya perekonomian Kesultanan Banten. Tapi ternyata ya memang lagi-lagi paradigma yang digunakan itu kalau kita menggunakan istilahnya itu historical approach yang saklek, ya mungkin nggak bakalan bisa gitu ya, apalagi kalau case-nya itu atau objeknya itu adalah lokal yang mungkin dari sisi tulisan itu hampir sangat sedikit gitu ya. Nah, waktu itu saya melihat itu, saya mengambil dari second references memang, jadi bukan utama. Ya, walaupun mungkin memang dari sisi kualitas itu masih kurang. Jadi saya hanya mengambil beberapa tulisan dari sarjana barat, sarjana dari Belanda waktu itu, kemudian juga ada tokoh lokal yang mereka itu kuliah di London sana. Nah, saya ambil itu bahwa menunjukkan bahwa ternyata Kesultanan Banten dengan kekuasaannya memang tidak terlalu besar tapi sangat independen dalam bidang ekonomi. Ya, bidang ekonominya, kemudian aktivitas ekonominya, termasuk juga ekspor impor yang mereka lakukan. Nah, ini kalau bicara tentang historical approach atau historical study itu sepertinya bagi teman-teman yang suka sejarah dalam konteks Islam ini luar biasa sekali. Apalagi Indonesia itu sangat kaya dengan sejarah Islam gitu ya, dengan sejarah Islam dan seterusnya itu sangat mungkin sekali. Saya sekarang juga sedang melakukan riset, tapi sebenarnya dia historical approach, tapi saya batasi hanya kepada studi pada satu teks tertentu. Saya punya sekitar 5 series tentang sebenarnya itu karya sastra. Awalnya itu sastra lisan, tapi sastra lisan itu kemudian mungkin kalau di Jawa itu mirip dalang. Kalau di Sunda itu namanya juru pantun. Jadi juru pantun itu dia akan membacakan satu cerita yang sangat panjang gitu ya. Nah, biasanya di dalam cerita itu ada diselipkan fakta-fakta yang ada, ya fakta-fakta yang ada pada waktu itu. Nah, kemudian sastra lisan itu kemudian dituliskan, kemudian diketik. Sekarang itu saya dapat ketikannya menggunakan bahasa Sunda Jasinga. Jadi bahasa Sundanya itu bukan Sunda kasar sih, karena nggak ada tuh bahasa Jawa kasar, Jawa itu nggak ada. Ini juga kalau kita dari tadi per Republik Ngapak gitu, saya baca bukunya Profesor siapa itu ya, tentang filosofinya Banyumas itu, saya baca itu. Mungkin Pak Dr. Nasrullah tahu itu. Intinya adalah kalau orang Banyumas itu, daerah situ lah Ngapak itu dekat batu, jauh dari ratu gitu intinya itu. Jadi tapi secara penelitian bahasa pun jelas sekali. Tadi ngomongin bahasa juga seharusnya itu ya. Di riset bahasa kita belum bahas. Jadi riset bahasa itu tadi dikatakan nggak ada tuh bahasa kasar atau tidak kasar, tidak ada, karena bahasa itu dinamis, bahkan mungkin bisa dikatakan egaliter juga. Egaliter, kemudian juga yang nggak ada sih namanya itu justru bahasa yang mungkin bandek dan lain sebagainya itu malah kalau lihat dari historisnya malah wah, kita kan tercengang, ternyata seperti ini gitu. Di Sunda juga sama ya. Saya orang Jawa tapi mendalami untuk budaya Sunda. Jadi ketika Sunda itu Bogor, Banten, ya kemudian itu dianggapnya memang itu bahasa yang asli itu seperti itu. Ada bahasa kalau di Sunda itu ada aing, ada sia. Itu bagus sampai Surawisesa sendiri, yaitu anaknya dari Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi itu, dia menggunakan ke bapaknya itu manggilnya Nusia gitu, pakai sia gitu. Jadi sia itu halus sebenarnya gitu ya. Nah, oke, itu isi bahasa. Jadi
tadi memang sangat luas sekali. Kemudian historical itu bisa kita kembangkan dan memungkinkan. Saya mengembangkan ini juga di program Magister Ekonomi Syariah saya. Ada 2 orang yang membuat riset berbasis untuk sejarah ini. Ya memang kualitas itu mungkin kurang karena dia belum sampai kepada sumber yang referensi utamanya. Referensi utama itu nggak ada. Mamanya ya dia riset di Turki, harusnya ke Turki ketemu dengan apa teks asli dari Majalatul Al-Akam Al-Adliyah gitu ya, Majalatul Al-Akam Al-Adliyah gitu. Tapi ternyata nggak ketemu juga. Kemudian Tarikhul Baghdad harusnya dia nemu di Tarikhul Baghdad yang teks aslinya, tapi belum ketemu. Tapi sebagai sebuah awal, saya pikir kenapa tidak termasuk juga sumber dari sumber lisan. Nah, tadi kalau kita ngomongin Islamic paradigm, kita mungkin juga menyebutkan tentang local paradigm. Ya, bagaimana paradigma-paradigma lokal juga Indonesia, Nusantara, Jawa dan sebagainya itu juga bisa dimasukkan. Oke. Nah, yang hampir terakhir ini dari sumber datanya itu sudah jelas. Kemudian grounded theory itu nanti bisa dibaca lah. Saya lewati saja, tapi nanti kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Saya akan fokus kepada dokumen study, juga pengamatan alami, pengumpulan data, naratif, action research. Kemarin saya jadi review untuk action research ya di proposal untuk pengabdian pada masyarakat, dan itu ternyata ya kita bisa ternyata harusnya itu kalau di PAR itu ya itu dia harus lebih fokus kepada masalah dan solusinya itu adalah real ya, nanti di proposal pengabdian PKM, proposal pengabdian kepada masyarakat itu ada di YouTube saya reviewnya, nanti boleh dilihat. Oke. Nah, ini yang saya mau fokuskan. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, jadi berangkat dari satu paradigma yaitu Islamic paradigm, kemudian memunculkan apa yang disebut dengan istilah tadi Islamic research approach. Ya, Islamic research approach itu diawali dengan apa? Dengan Islamic paradigm. Ya, jadi Islamic paradigm itu dia bicara tentang filsafat Islam dalam konteks epistemologinya misalnya. Jadi bahwa sumber ilmu pengetahuan itu dia bukan hanya dari fenomena yang ada. Makanya ada tadabbur, ya ada tafakur. Jadi 2 ini yang harus dikembangkan. Ya, jadi ada tadabbur ayat Al-Quran, nas, teks, wahyu, Al-Quran, hadis, ijma dan seterusnya. Kemudian ada juga yang tadi tafakur alam. Alam itu kan berarti semesta, berarti semuanya. Nah, sehingga kemudian dari Islamic paradigm, kemudian di sana bentuk konkretnya itu adalah akidah atau tauhid, kemudian nanti berkembang lagi menjadi Islamic values atau syariah, kemudian berkembang lagi jadi Islamic jurisprudence ke fikih. Nah, fikihnya nanti masuk ke fikihnya apakah muamalah, apakah jinayah gitu ya. Kemudian nanti juga sebelum fikih itu di muamalah itu juga kan muncul apa yang disebut dengan dengan ilmu-ilmu sosial humaniora ya. Jadi ilmu-ilmu sosial humaniora. Nah, bentar, ini ada staff saya lagi fotokopi nih. Gitu. Nah, sosial humaniora kelihatan. Sosial humaniora ya, di mana sebagian besar itu adalah mereka itu yang bergerak di bidang ilmu-ilmu sosial. Tadi sebenarnya termasuk sejarah juga, sejarah, kemudian psikologi, kemudian juga mungkin ya antropologi juga, kemudian ya sosiologi, kemudian juga banyak hal ilmu-ilmu yang memang bisa dikembangkan. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi juga di Fakultas Keislaman ini. Dia ada berapa prodi sehingga kita bisa fokuskan. Ada berapa prodi di sini sebelum kita lanjut, Pak Dr. Nasrullah? 2, Pak Dr. Apa saja? 2. Ekonomi syariah dengan hukum bisnis syariah. Wes, ya masih nyambung lah, sama aja. Berarti saya nggak salah tema nih berarti. Baik, saya kebetulan di Taskia itu di Kaprodi untuk hukum ekonomi syariah atau muamalah. Kemudian sekarang saya di Pasca ini di Magister Ekonomi Syariah. Sehingga ya ilmunya memang ekonomi dan bisnis lah ya. Gitu. Baik, tidak salah berarti. Oke. Nah, dari syariah dan muamalah berarti saya akan sedikit mengesampingkan untuk ilmu-ilmu sosial humaniora lainnya. Saya akan fokus kepada muamalah, kemudian fokus juga kepada ekonomi. Kemudian nanti yang saya gunakan salah satunya adalah di usul fikih, kemudian juga maqasidus syariah yang saya sebut dengan istilah Islamic research atau Islamic research approach. Nah, ini yang akan kita bisa diskusikan nih lebih mendalam. Oke. Nah, ketika bicara tentang tadi paradigma, lagi-lagi paradigma ya. Oke, saya udah lewat paradigma lah. Paradigma itu dianggap sudah lewat. Saya akan fokus kepada setelah paradigma itu muncul,
kemudian kan di sana itu harus ada asas, harus ada pilar-pilar yang akan menegakkan dari dari bangunan Islam itu. Sehingga kemudian Islamic values atau syariah itu menjadi hal yang juga harus kita buat penelitian. Nah, berarti kembali kepada teks. Nah, teksnya itu berarti Al-Quran dan hadis. Ya, nanti ijma, oke. Ya, ijma ketika dia sudah menjadi termaktub, ya termasuk juga nanti kias atau sudah termaktub itu menjadi bagian. Nggak masalah lah apakah Al-Quran hadis itu sebagai masodrul ahkam, ya, atau mungkin Al-Quran hadis dan ijma itu sebagai masodrul ahkam, atau Al-Quran hadis dan kias itu sebagai masodrul ahkam. Kemudian nanti ada istihsan, ada istishab, ada kemudian lagi ada syar'u man qablana, ada qaulus sahabi, ada saddu dzari'ah, ada uraf, apakah itu adalah adilatul ahkam, itu tidak masalah. Karena saya ingin melihat itu sebagai sebuah research approach, sebagai sebuah pendekatan dalam metode penelitian. Oke, saya ulang lagi dari awal bahwa ketika bicara tentang metode kualitatif, yang hampir tidak ada di buku-buku, ya ini buku-buku saya nih, buku-buku metode penelitian kualitatif itu ternyata adalah hampir nggak ada ya yang ngomongin tentang itu, sehingga teman-teman di hukum Islam, kemudian juga di Al-Quran, studi Al-Quran hadis dan sebagainya, itu mereka akhirnya ya banyak menggunakan jadi teori-teori ilmu sosial. Kenapa? Karena hampir tidak ada dan belum berkembang. Paling yang menggunakan istidlal atau mungkin metode ijtihad, pemikiran, muqaran al-madzahib, atau mungkin juga ada sekarang ada the living fikih, the living hadis. Nah, itu tetap dia masuk itu ke ilmu sosial. Oke, nggak apa-apa, bagus juga. Artinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan satu disiplin ilmu, kemudian dia menggunakan pendekatan yang berbeda, karena itu adalah memang cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tetapi kadang malah karena justru sibuk dengan metode penelitian yang humaniora, yang dari luar itu, akhirnya yang dalamnya itu malah jadi lupa. Masih mending lupa. Ada yang malah tidak pede. Ada yang malah mengatakan, ini kayaknya hukum Islam itu sangat kaku ya, sangat tidak dinamis ya. Padahal tidak seperti itu. Ya, salah satu dari tulisan saya tentang teori reception through selection modification, ya, saya menggunakan sebuah teori bahwa penerimaan hukum Islam di Indonesia itu pertama dilakukan dengan cara resepsi. Wah, ini teman-teman di HES juga harus tahu nih, di hukum terutama di Fakultas Hukum ini tahu. Tapi kemudian ada selection, ada modification. Sehingga itu akan sangat berbeda antara Islam yang ada di Timur Tengah, yang ada di Eropa, yang ada di Indonesia atau Nusantara ini. Ini juga menjadi hal yang juga sangat menarik. Oke. Nah, ketika bicara tentang tadi berarti tidak ada nih buku-buku tentang sebegitu banyak buku metode penelitian kualitatif, kok yang Islam itu hampir nggak ada. Saya baca bukunya dosen pembimbing saya, Prof. Dadang Kahmat, tentang metode penelitian agama. Kemudian juga guru saya juga Ci Hasan Bisri tentang metode penelitian fikih, kemudian juga metode penelitian peranata sosial, itu juga tetap aja ketarik kemudian dengan ilmu-ilmu sosial. Nah, akhirnya kemudian kok jadi begini gitu ya, yang core-nya itu malah nggak terlalu banyak. Kita berarti yang metode penelitian fikih yang saya kembangkan dengan fatwa itu juga ternyata harus itu begini. Jadi betul-betul murni ilmu, paradigma sudah jelas. Kalau orang mengatakan ini bukan ilmu, ya nggak apa-apa. Ya silakan kalau menurut Anda bukan ilmu. Tapi dalam paradigma kami ini adalah ilmu. Sama seperti Anda itu tidak percaya dengan adanya jin, tidak percaya dengan adanya malaikat umpamanya, tapi kami percaya. Dan kami juga akan melakukan riset untuk membuktikan bahwa malaikat, jin, dan juga seluruh bagian dari hukum Islam, hukum ekonomi Islam, dan lain sebagainya ekonomi Islam itu adalah memang sebuah riset, sebuah hasil yang memang sangat-sangat realistis dan sangat-sangat memang fakta. Nah, itu tugas kita berarti. Ya, tugas kita nih sebagai cendekiawan. Oke, saya akan fokus kepada dua pendekatan. Yang pertama itu adalah saya nyebutnya dengan usul fikih approach. Kemudian yang kedua itu dengan maqasid approach. Ya, walaupun nanti ke depan itu akan menjadi maqasid maqasid riset. Ya, jadi maqasid riset method. Ya, jadi metode penelitian maqasid. Kenapa? Karena dia punya bangunan paradigma yang sudah jelas, kemudian juga pilar-pilar yang juga sudah kokoh, dan juga tujuannya pun sangat jelas sekali.
Nah, oke. Saya akan pertama bicara tentang usul fikih. Nah, di dosen di hukum ekonomi syariah, saya yakin sudah sangat jelas sekali, termasuk juga sebenarnya di ekonomi syariah juga. Karena beberapa teman itu ada sih yang mereka background-nya itu ekonomi banget gitu. Mereka akan mengatakan, ini kok apa prodi ekonomi kok ngomonginnya fikih sih. Nah, ini juga lagi-lagi itu paradigma. Kenapa? Karena paradigma dari ekonomi, ilmu ekonomi, ya makanya saya sebut saja ilmu ekonomi konvensional lah ya. Ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam itu sudah sangat berbeda. Ya sangat berbeda, walaupun keduanya itu ya karena yang berkembang dulu itu ada ilmu ekonomi, sehingga kemudian akhirnya ilmu ekonomi yang ini itu banyak dikajinya itu adalah ilmu ekonomi syariah ini banyak mengikuti ilmu ekonomi. Ini hampir sama dengan riset metodologi gini. Jadi kalau saya banyak baca di riset metodologi tentang ekonomi syariah, ternyata sebenarnya ilmu ekonomi itu ya itu seharusnya itu kualitatif. Ya, ini bukan saya. Jadi hasil dari bacaan saya. Jadi ilmu ekonomi itu dia itu harusnya kualitatif. Tapi kemudian kenapa sekarang itu ilmu ekonomi itu ditariknya itu hampir semua itu ke angka, ke kuantitatif. Nah, ini sebenarnya saya hanya ingin menganalogikan bahwa ternyata paradigmanya itu berbeda gitu ya, sehingga kemudian ketika ilmu ekonomi konvensional banyak menggunakan metodenya itu ini, artinya tadi kuantitatif, walaupun sebenarnya tadi banyak juga yang kualitatif. Tetapi kemudian muncul ilmu ekonomi syariah, di mana ketika bicara tentang ilmu ekonomi syariah, di sana di dalamnya itu ada juga bukan hanya bagaimana untuk memproduksi, kemudian mendistribusikan, bagaimana mengonsumsi, tetapi juga di sana ada aturan-aturan, ya aturan-aturan itu yang nanti karena juga akan rancu juga antara fikih tadi dengan etika. Jadi teman-teman yang mengajar di etika bisnis atau di etika ekonomi syariah, ya di etika bisnis Islam itu, Islamic business etik itu sering sekali ini kok saya jadi ngajar fikih ya gitu ya. Tadi nggak salah sebenarnya karena memang ketika bicara tentang etika dalam Islam itu di sana itu akan masuk di sana itu dari kajian-kajian tentang fikih. Tetapi kemudian jangan sampai kemudian malah terjatuh kepada fikihnya karena nanti ada fikih muamalah tersendiri. Nah, ini menarik sekali. Oke, balik lagi ke usul fikih approach, di mana ketika kita belajar usul fikih kan kita insya Allah udah tahu ada minimal itu ada 3 thoriqoh, ya ada thoriqoh mutakalimin, ada thoriqohnya ahnaf, ada thoriqohnya thoriqatul jam'i. Nah, dari 3 thoriqoh ini kemudian mungkin bisa kita jadikan untuk riset metodologi yang paling gampang bagi mahasiswa, ya. Jadi dari thoriqoh ini atau paling yang gampang itu menggunakan ya thoriqatul jam'i, ya mix antara ahnaf dengan mutakalimin. Tapi kemudian caranya kayak gimana? Nah, caranya berarti kita akan merujuk kepada kepada apakah dia menggunakan istidlal atau menggunakan istimbat. Ya, nah istimbat dengan istilah sendiri kadang ada mengatakan istidlal itu adalah istimbatul maknawi, ya nggak apa-apa lah, gitu silakan saja gitu ya. Jadi istilah itu adalah istimbatul maknawi. Tapi saya akan mengatakan bahwasanya istimbat itu adalah bagaimana dia itu mengkaji, ya berarti dia secara induktif. Nah ini nanti bersama dengan akan sedikit ketemu bersinggungan dengan positivisme, ya induktif di mana dia itu akan melihat bagaimana teks dari Al-Quran dan hadis serta beberapa diskusi dan sebagainya kemudian dikaji dengan berbagai pendekatan bahasa, pendekatan asbabun nuzulnya. Nanti kalau di asbabun nuzul berarti nanti kalau di ulumul Quran itu berarti ada nasi, ada mansu, ada mutlak, ada muqayyad, ada madani, ada maki, ada madani dan seterusnya. Kalau di ilmu hadis berarti nanti ada asbabul wurudnya, ya dari sahih dhaifnya, dari mungqati dengan munfasilnya, semua di ilmu hadis banyak sekali, dan dia juga sudah baku juga teman-teman, itu sudah banyak sekali, walaupun akhirnya ilmu sosial juga masuk ke kajian ilmu hadis, jadi tadi the living hadis ya kebawa juga akhirnya itu, karena ya nggak apa-apa itu untuk pengembangan, tapi yang core-nya itu jangan lupakan juga. Ya jadi paradigma tadi itu dari ekonomi. Nah kemudian setelah dia itu menemukan adanya tadi ada metode dalam istimbat dan juga istidlal, otomatis kita akan menemukan sebuah banyak sekali teori yang itu digunakan untuk tool sebagai pisau analisis.
Nah, ini sedikit saya merubah untuk bagaimana kalau ada skripsi, tesis atau disertasi, dia itu akan selalu menggunakan teori. Ya, kalau di UIN Bandung itu biasanya pakai grand teori, pakai middle teori, pakai aplikasi teori. Nah, kita nih harusnya bisa mengembangkan tadi teori-teori itu, ya teori-teori itu sehingga kita menunjuk, oh ternyata tadi kalau teori saya itu adalah bahwa masyarakat itu ya akan menerima ekonomi Islam, gitu. Iya. Ekonomi Islam, ya udah nggak apa, biar aja. Nah, ekonomi Islam itu kemudian apa? Ternyata diterima oleh masyarakat itu dengan apa? Dengan mereka itu pilih-pilih, gitu ya. Milih-milih. Oke, ini kayaknya enak nih, ini kayaknya bagus nih, ini sesuai nih. Tapi ini kayaknya nggak bisa deh. Kalau bank itu kayaknya masih ikhtilaf lah, gitu ya. Jadi bolehlah kita masih makainya gitu dan seterusnya. Jadi reception, through selection, modification. Nah, dari situ. Jadi teori itu dia akan terus dikembangkan. Oke. Nah, kemudian ini 1141 dikit lagi. Ini istimbat dengan istidlal di slide itu. Wah, sudah ada alhamdulillah sini ya. Istimbat dengan istidlal, dan yang terakhir ini adalah di maqasidus syariah. Ya, maqasidus syariah ternyata kalau selama ini kita maqasidus syariah itu cuma mengenal ada siapa? Al-Ghazali, Asy-Syatibi, kemudian juga mungkin Ar-Raisuni, kemudian juga Al-Jurjawi atau Al-Juwaini. Ternyata itu adalah teori-teori yang dikembangkan oleh mereka. Dikembangkan oleh mereka untuk kemudian apa menjadi bagian dari ini. Baik. Sambil dengar adzan dulu ya, sebentar ya. Serius banget ya itu ya. Anyar Bupati mana? Setelah swab yang beberapa awal bisa lihat dulu sebentar. Negatif satu baru pulang karena kepingin online ke Pak Dr. Misbah gimana? Pas pulang dari Cirebon. Udah selesai nih. Udah selesai. Ngomong dulu. Dikit lagi nih belum. 10 menit lagi. Suruh tunggu aja, suruh sholat dulu aja. Ya. Ini semester 2 gimana? Bebas saja mereka mah. Sholat dulu aja. Ya udah nanti online lah. Baik, terima kasih. Lanjut lagi ya, sudah dari sini. Nah, saya ingin menyebutkan gini. Jadi premis saya itu adalah bahwa ketika membahas tentang maqasidus syariah bukan hanya terbatas kepada Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, tetapi lebih luas lagi. Saya ambil contoh ya, maqasidul approach. Pertama itu adalah saya kasih contohnya, ini adalah saya ingin riset tentang Syariah Wedding Organizer in Islamic Perspective. Jadi saya membuat riset bagaimana wedding organizer WO itu, ya WO itu jadi penyelenggara itu dia apakah sesuai dengan maqasidus syariah atau tidak. Maka saya kemudian pakai maqasidnya Al-Ghazali saja lah, ya gampang ya. Dari mulai hifdzuddin. Nah, komponen-komponen hifdzuddin itu dia harus di breakdown-kan. Ya umpamanya dia ada unsur ikhtilat atau tidak, kemudian adatnya sesuai dengan syariat atau tidak, kemudian apakah dia menggunakan pre-wedding, kemudian juga apakah periasnya itu syariat atau tidak, kemudian apakah ketika pelaksanaan itu menjaga sholat atau tidak, itu dari sisi hifdzuddinnya. Kemudian dari sisi hifdzun nafasnya, ya ada di situ mungkin ada standing party, kemudian juga ada pakaiannya itu syar'i, kemudian juga cateringnya itu jelas harus halal, kemudian juga mungkin tabarrujnya itu tidak berlebihan. Ya, hifdzul akalnya di situ tentang pasti tidak boleh ada alkohol, kemudian juga di sana ya mungkin musik-musik yang jahiliyah lah ya, mungkin musik-musik yang tidak bagus gitu, mungkin kalau rebana, kalau nasyid, kalau mungkin sholawatan itu masih mending gitu ya. Oke, hifdzun asalnya itu adalah keturunan yang sah, ini juga penting ya, jangan sampai ketika pelaksanaan di pernikahannya ternyata dari sisi walinya, dari sisi juga pelaksanaan itu tidak sah juga. Kemudian juga tidak boleh di situ ada MBA married by accident umpamanya. Nah, ini juga menjadi hal yang menjadi
perhatian. Termasuk di hifdzul malnya itu ada rekening syariah dan juga akad-akad syariah. Ini contoh untuk di aplikasi penelitian bagaimana wedding organizer dalam perspektif maqasidus syariah. Ya, demikian juga nanti umpamanya destinasi pariwisata umpamanya. Ini juga menjadi menjadi bagian dari bagaimana maqasid perspektif. Oke. Yang kedua, umpamanya dari set, saya contoh di sini ada wakaf berbasis teknologi untuk blockchain. Berarti pembahas itu adalah bagaimana mekanisme kerja dari teknologi blockchain ini dalam pengelolaan wakaf. Ya, kemudian juga teorinya seperti apa, implementasinya seperti apa, kemudian juga hifdzul iqtisadnya itu. Nah, dari sini kita memunculkan satu maqasid baru, yaitu hifdzul iqtisad. Ya, nanti dalam konteks lingkungan itu biasanya ada hifdzul bi'ah. Sehingga kemudian saya juga ingin mengatakan bahwa maqasidus syariah itu adalah sebuah teori. Ya, sebuah teori yang memang juga dikembangkan dan sangat mungkin untuk menjadi sebuah pendekatan ataupun riset metodologi. Oke. Nah, kemudian juga berarti kita mulai dari ada Al-Is bin Abdussalam dengan di buku beliau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Ya, itu juga bicara tentang doruriyah, hajat, takmiliyat. Kemudian juga contohnya adalah umpamanya saya ingin membuat riset tentang digital money dalam perspektif maqasidnya Izzuddin bin Abdussalam. Nah, ini berarti tokoh atau sudah meninggal gitu ya. Nah, kita berarti bicara tentang bagaimana ternyata aplikasi dari digital money itu masuk ke dalam apakah dia itu doruriyah, hajiyah atau tahsiniyat. Oke? Itu dari sisi ininya. Langkah penelitiannya kalau tadi di maqasidnya Izzuddin bin Abdussalam ya dari mulai teori-teori tentang uang dalam Islam, kemudian juga uang kertas dan juga uang digital, kemudian juga bagaimana apakah itu masuk ke doruriyah, hajiyat atau takmiliyat, kemudian bahwa digital money itu merupakan kebutuhan pokok yang sifatnya itu mungkin bisa jadi sekarang itu menjadi doruriyah. Nah, sehingga kemudian nanti menemukan adanya maqasidus syariah ketika melihat digital money, tetapi maqasidnya dari Izzuddin bin Abdussalam. Kemudian juga ada perspektifnya Imam Al-Jurjawi. Ketika bicara tentang Imam Al-Jurjawi berarti bicara tentang bagaimana maqasid itu terkait dengan ma'rifatullah, terkait juga dengan wasilatul ibadah, terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk juga dengan tatbiq syariatul islamiyah. Nah, ini teorinya. Saya ambil contoh ketika saya membuat sebuah riset menggunakan maqasidnya Al-Jurjawi, saya menggunakan untuk riset tentang pariwisata syariah. Ya, saya menggunakan pariwisata syariah, khususnya waktu itu hotel syariah untuk melihat maqasid dengan pendekatan dari Al-Jurjawi. Ternyata begini seperti hasilnya gitu ya. Contohnya begini, ketika hotel itu tadi kalau menurut maqasidnya Al-Jurjawi, dia kan harus ma'rifatullah. Ma'rifatullah maksudnya adalah bahwa layanan produk dari hotel tersebut itu juga harus menyadarkan, harus juga memberikan peringatan kepada bahwa mereka, umpamanya customer itu juga harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mungkin dari mulai di kamar itu harus ada Al-Qur'an, harus ada sajadah, ya arah kiblat itu udah pasti gitu ya. Kalau perlu malah ada masjid dan sebagainya. Dikit lagi. Oke. Nah, kemudian contoh kedua juga saya gunakan juga untuk manajemen pengelolaan keuangan keluarga, ya. Family Finance Management. Nah, ini juga saya gunakan untuk melihat bagaimana sebenarnya perspektif maqasidus syariahnya Imam Al-Jurjawi dalam manajemen pengelolaan keuangan keluarga. Nah, ini dikit lagi. Insya Allah 5 menit lagi. Ya. Imam Al-Juwaini, ya, Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Ya. Nah, ini udah mau habis waktunya ya. Oke, kawan. Ini tapi justru ini yang intinya nih. Waduh, tapi kayaknya Dr. Nasrullah kemarin sudah bahas juga, sudah pernah ketemu juga di YouTube saya ada juga. Tapi intinya adalah ini, bahwa pengembangan dari maqasid, contohnya itu Al-Juwaini itu lebih ke arah bagaimana amrud doruri, hajatul ammah, kemudian juga ada tahalli, ada al-am, kemudian juga ada al-mandubat, ya. Nah, implementasinya ini terkait dengan bagaimana hifdzud dima, ya. Dalam hal ini berarti ada hifdzun nafasnya itu menjadi satu tool dalam
menyelesaikan apakah dia itu tahsinat, balik lagi ke dari Juwaini juga, kemudian juga usul yang tidak bisa dipahami maknanya. Jadi karena maqasid itu lebih ke arah pemikiran, lebih ke arah logika, lebih ke arah bagaimana tujuan maksud dari syariat, maka ini lebih sangat-sangat basically, sangat-sangat fundamental. Bahasa lainnya adalah radikal gitu ya. Pemikiran itu radikal, artinya berpikir redik. Kemudian ada yang terakhir, ada Ibnu Ashur. Ya, Ibnu Ashur ini terakhir tahun 1973, beliau membahas tentang teori bagaimana akwal, kemudian juga dalil yang tasaddum, kemudian juga ada qiyas, ada spesifikasi hukum, dan juga ada illah. Illah itu hampir menjadi pembahasan utama dalam usul fikih. Nah, terakhir yang paling mudah dan paling banyak digunakan oleh teman-teman di ekonomi dan bisnis itu adalah teori maqasidus syariahnya Abu Zahroh, ya, tahun 94 beliau meninggal, ya, terkait dengan bagaimana dimulai dari tahdibul fard, kemudian ada iqamatul adalah, kemudian al maslahah. Ini lebih mudah nih. Jadi teman-teman kalau mau coba-coba buat riset menggunakan maqasid, pakai maqasidnya Abu Zahroh itu lebih mudah. Ya, di kitab beliau di ilmu usul fikih, kemudian juga ada al-madkhal ila fiqhil am, yaitu itu bisa dijadikan referensi untuk riset berbasis maqasidus syariah, ya. Nah, dari mulai tadi tahdibul fard, iqamatul adalah dengan kemaslahatan. Terakhir dari saya yaitu contohnya ketika saya membuat sebuah riset tentang analisis kontrak kerja outsourcing, ya, dalam perspektif maqasidus syariahnya Abu Zahroh. Nah, berarti saya akan melihat bagaimana implementasi dari kontrak kerja yang outsourcing itu, apakah di sana itu dia ada muncul iqamatul adl, ya, apakah di sana ada tahdibul fard, apakah di sana itu ada al maslahatul ammah. Saya analisis, saya lihat satu-satu, kemudian disimpulkan nanti bahwa merujuk kepada teorinya maqasidnya Abu Zahroh, maqasidnya Abu Zahroh bahwa outsourcing ini itu dia sudah sesuai dengan maqasidus syariah. Tetapi tadi bukan hukum, karena kita tidak bicara tentang hukum. Kalau hukum tadi balik ke fikih atau ke usul fikih. Nah, selain itu tentu saja yang saya tidak bawakan itu adalah maqasidus syariahnya Jasir Auda, ya. Bahkan mungkin nanti ada maqasidus syariahnya Ustadz Nasrullah nih, dan Ustadz Firman juga nih. Nah, itu sangat mungkin sekali karena tadi dari konteks hifdz saja sekarang kita sudah ada hifdzul bi'ah, ya kan, melindungi lingkungan, terutama nanti investasi-investasi yang merusak lingkungan. Ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga ada tadi yang disebut dengan hifdzul iqtisadi, ya. Kemudian ada hifdzul ummah, ya. Bahkan sekarang itu sudah harus ada hifdzud daulah, ya. Bagaimana syariat itu adalah melindungi, menjaga, mengembangkan daulah atau negara. Ya, negara dalam konteks NKRI, ya, tentu saja adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, bagaimana agar Indonesia ini bukan hanya eksis, bukan hanya ada, tetapi dia terus bisa berkembang dan itu menjadi maqasidus syariah, ya, dalam hifdzud daulah atau melindungi, menjaga dari eksistensi keberadaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, 11.53 di saya. Kita bisa diskusi, masih ada waktu berapa menit, Dr. Nasrullah? Insya Allah nanti sekitar Pak, sehabisnya teman-teman, tapi insya Allah paling tidak jam 12 lebih sedikit kita sudah selesai karena ini sudah disetting. Udah mau habis ya? Tapi insya Allah apa-apa, Pak Dokter. Nanti insya Allah kita banyakin diskusinya. Monggo teman-teman Bapak Ibu dosen, ini ternyata gongnya di agak akhir ya dari penjelasan Dr. Misno ini luar biasa. Ini jujur aja Pak Dokter, saya agak ini merasa ternyata banyak sekali ya maqasid syariah itu. Saya pikir kan syariah itu hanya yang tadi awal-awal aja, Ustaz. Betul. Sedangkan tadi yang mengenai yang Jurjawi, Izzuddin, kemudian Abu Zahroh dan lain sebagainya tadi, jujur saya baru tahu Pak Dokter. Mungkin sebelum Bapak Ibu dosen saya yang lain menanyakan terkait materi hari ini, mungkin saya awali dulu nih Pak Dokter, mohon pencerahannya. Apakah nanti monggo Bu Dekan ada yang disampaikan? Ya, kenapa? Silakan Bu Dekan. Bu Ermi, tadi ada di ruangan dosen.
Ada tapi di sini barusan. Di lokasi pengabdian masyarakat ini. Wih, ini dosen sejati ini. Dekan. Silakan Bu Dekan. Ini mohon maaf, saya dari tadi Pak Boris, sebentar dikit lagi ya, menarik pertanyaan. sekali penjelasan dari Bapak ini, dan saat ini rupa-rupanya ini cocok banget dengan beberapa riset dari teman-teman khususnya di Fakultas Keislaman. Saya mohon masukan ini Bapak, selama ini saya